Berikut adalah alat dan bahan untuk praktik air menempati ruang dan mempunyai berat. Yaitu pertama ada kelereng, ada batu, ada 2 buah gelas. dan ada air secukupnya. Pertama, masukkan air ke dalam gelas sampai penuh. Selanjutnya, masukkan batu di gelas ini. Kemudian kelereng di gelas satunya. Berikut adalah alat dan bahan untuk praktikum Membuktikan air memiliki massa. Pertama ada gelas Ada air dan ada timbangan. Lalu taruhlah gelas kosong di atas timbangan dengan massa dengan massa 180 gram. gram. Kemudian, Masukkan air ke dalam gelas dan masanya akan bertambah sampai Setelah diisi air menjadi 380 gram. Jadi massa airnya adalah 380 dikurang 180 yaitu 200 gram massa airnya. alat dan bahan untuk praktikum air yang tenang di permukaan yang datar. Yang pertama, ada mistar, pewarna makanan, air, Bejana dan ada larutan pewarna. tuang air secukupnya. kemudian dicampur dengan air yang sudah dilarutkan pewarna makanan. Aduk. Kemudian setelah ini kita ukur di titik A, B, dan C. Ini di titik A 1,5 cm di air yang tenang. Kemudian biarkan dulu airnya tenang. Setelah itu di titik B sama 1,5 cm. Di titik C sama 1,5 cm. Berikut adalah alat dan bahan untuk praktikum. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang pertama ada pewarna makanan, Lalu ada bejana, Lalu ada air. Lalu teteskan pewarna makanan yang sudah dilarutkan ke dalam bejana. bejana. Dalam Tempat kondisi datar. air di bejana di tempat yang datar, dia tidak berubah, tetap di tempatnya. Kemudian kita naikkan sisi sebelahnya. Lihat airnya berubah tempat. Dari yang tempatnya tadinya datar di sebelah sini, lalu sisi sini dinaikkan, maka airnya berpindah tempat ke sini. ke yang rendah. Kemudian ini dipindahkan lagi di sisi sebelahnya. Di sini yang tinggi, tadinya kondisi air di sini berpindah tempat ke Yang sisi rendah. yang paling rendah. Hal ini terjadi karena air mampu berpindah tempat. Berikut adalah alat dan bahan untuk praktikum. Air dapat menekan ke segala arah. Yang pertama ada balon, Lalu ada air, Dan ada jarum. Setelah itu diikat.
keadaan airnya? Seperti ini. Dan Ini ini bagian- kondisi airnya, yaitu dia keluar dari balon yang setelah dilubangi. Berikut adalah alat dan bahan untuk Air dapat melarutkan zat. di sini ada pasir, 3 gelas air, Ada garam, lalu ada gula, dan ada pengaduk. Pertama diisi dengan garam. Lalu kemudian diaduk. Lalu selanjutnya gelas di kedua, gelas kedua dimasukkan diisi dengan gula. gula. Gelas ketiga lalu diisi dengan pasir. Aduk-aduk. ini air yang mengandung Yang diisi, ini air yang diisi dengan pasir. Ini diisi dengan gula dan ini diisi dengan garam. Terlihat di sini yang lebih larut adalah garam, lalu habis itu gula, dan yang terakhir adalah pasir karena pasir tidak bisa larut dengan air. Berikut adalah alat dan bahan untuk pratikum. benda terapung, tenggelam, dan melayang menggunakan telur. Bahannya ada 3 butir telur, Lalu ada 3 gelas yang berisi air. Lap kain. sendok, dan garam. Ini adalah prosedur Praktikumnya. Yang pertama, di gelas pertama kita masukkan telur tanpa campuran garam. Keadaannya yaitu telurnya tenggelam. Di gelas kedua masukkan 1 sendok aduk. garam. Kemudian kita masukkan telurnya dan lihat kondisinya. Dia masih tenggelam. Kemudian kita tambahkan lagi Keadaan telur di gelas kedua dengan 4 sendok makan garam adalah keadaannya melayang. Tidak full, melebihi air. ini kondisi air. Ini telurnya di bagian sini. Dia tidak muncul di permukaan. Ketiga kita masukkan 1 sendok garam, lalu kita aduk. Lalu kita masukkan telur, Kondisinya masih tenggelam. masih tenggelam. Kita tunggu beberapa sendok garam ke depan. Di gelas ketiga, ini setelah 7 sendok garam. Kita lihat reaksi telurnya, apa yang terjadi. Mengambang atau terapung. Jadi Dia melebihi batas airnya. kesimpulannya, makin banyak garam yang ditaruh dalam gelas, maka kondisi benda yang ada di dalam air garam ini akan terapung. Ini tambah juga. Berikut adalah alat dan bahan untuk pratikum. Air meresap melalui celah-celah kecil. Yang pertama ada bejana atau wadah, koran, Ada kain, ada bahan kaca, Ada plastik, ada kapur tulis, dan ada air. pertama
Tuang Tuangkan air. air ke dalam bejana atau wadah secukupnya. Kemudian masukkan koran dan kita lihat reaksinya apa. Airnya menembus Dan meresap. pada koran. Lalu kita masukkan kain. Nah, kainnya menjadi basah dan airnya meresap ke dalam kain. Berarti air masuk ke dalam celah-celah kecil pada bagian kain. Lalu kaca, dia tidak menyerap air dan Dia hanya basah di depan dan belakang permukaan kacanya saja, namun tidak meresap ke dalam. Celah-celah pori. Lalu ada plastik. Nah, ini juga tidak menyerap air. Lihat, Dia hanya basah di luar